Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Dani Medio di Pertanian dan Teknologi Podcast. Juga di sini saya sekarang berada di daerah Curug Luhur, Kampung Curug Luhur, di daerah Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya. Nah, di sini saya akan bertemu dengan kelompok tani Wiguna Tani Mukti, yaitu Hasan Nawangga. Hasan Nawangga ini adalah seorang petani milenial yang bergerak di bidang pertanian, baik itu sayuran, kemudian juga ada tanaman pangan seperti padi dan ubi, dan yang paling diunggulkan di sini adalah jambu kristal. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Hasan Nawangga, salah satu pengurus dari kelompok tani Wiguna Tani Mukti. Yuk kita temui dia. Nah, kita udah ketemu Hasan Nawangga. Hasan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Om. Oke, sehat. Kok panggilnya Om sih? Om aja ya? Oke. Lebih nyantai. Oke. Saya Dani Medio. Siap. Saya dari Pertanian dan Teknologi Podcast. Siap. Dan saya bekerja di Kementerian Pertanian, di Badan Litbang Pertanian dan sebagai penyuluh pertanian. Ini ketemu sama seorang petani milenial nih. Wah, namanya Hasan Nawangga. Hasan, Ya. gimana sekarang lagi nanam apa nih? Lagi ngapain nih sekarang? Kebetulan nih baru beres nih, masih kotor-kotor. Kebetulan kedatangan tamu dari bapak-bapak kang ini. Alhamdulillah. Hari ini program jadwal lagi nanam pakcoy. 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 Oh, berarti ini sayuran ya? Sayuran horti, sayuran organik. Organik ya? Organik. Kita kirim ke salah satu pasar yang memang di situ nampung sayuran-sayuran organik. Setelah kita coba, ternyata kawasan di sini memang cocok. Kebetulan lingkungan di sini itu mendukung untuk program pertanian organik. Oke, di sini memang masih terkenal ya, lagi mencoba-coba. Pertamanya memang ada percobaan lah untuk tanaman organik. Kita ke bidang sayuran. Memang dari awal untuk organik kita memang udah mulai. Cuman di bidang pangan, itu padi. Oh, dulu organiknya ya, padi organik. Sekarang organik. sayuran mau Saya coba. coba untuk ke sayuran. Ternyata dari struktur lokasi dan apa itu alhamdulillah cocok. Sekarang Wiguna Tani Mukti mendapatkan kuota sayuran yaitu pakcoy, kailan, kale, sama yang terakhir orenjo. Orenjo itu bayam Jepang. Nah, Wow. untuk sekarang itu kan kawasannya masih dianggap coba-coba kisaran 500 sampai 1000 meter. Nah, untuk yang sekarang lagi fokus yaitu yang masih unik juga. Kan Apa tuh? ada terong nasubi, terong Jepang. Terong nasubi ya. Terong Jepang itu terong ungu, bentuk bulat, emang ukurannya super. Nanti kita bisa lihat ya. Siap di bidang horti sayuran. Nah, untuk saya pribadi semenjak kuliah dulu memang terjun di bidang tanaman buah. Tanaman buah. Tanaman Buah apa tuh? buah yaitu jambu. Jambu. Tapi beda dari yang lain. Jambu apa namanya? Jambu kristal. Oh, jambu biasa ya, jambu biasa. guava ya, guava. Guava. Tapi Namanya jambu kristal. wah, itu saya sempat dengar itu. Ya. Jambu kristal tuh katanya bijinya sedikit atau terus rasanya tuh enak dan khasiatnya juga banyak ya. Ya, untuk pertama nanam itu 2009. 2010. Cuman pernah collab, saya lanjutin setelah lulus SMK, saya lanjutin sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kristal itu perbedaan dari jambu merah itu, dia memang dari struktur buah itu kulit lebih tebal, Lebih tebal ya. lebih tebal. dari Rasanya? jambu biasa. Rasanya manis dan kulitnya itu renyah. Perbandingan dari jambu merah itu komposisi biji kristal itu 10% dari bobot buah. Rata-rata 10% dari bobot buah. Wih, Bisa kurang dari Tebal 10%. banget berarti ya. Tebal banget. Nanti kita coba. Kita lihat kan ya. Kita main Itu buah. itu ada perbedaan nggak antara misalnya membudidayakan jambu biasa nih, jambu guava, jambu ke orang Sunda mah jambu biji ya, jambu klutuk ya. Jambu klutuk itu dengan jambu kristal itu ada perbedaan perlakuannya. Hampir sama sih, cuman ada beberapa teknik yang beda. Oh, ada beberapa teknik Ya, yang berbeda. Ada teknik yang beda. Kalau jambu merah sih untuk stik masih di stik dahan. Cuman kalau untuk jambu kristal itu si buah itu timbul dari kalau dalam bahasa Sunda itu sirung. Sirung. Nah, Kayak kalau pucuk gitu. pucuk. Setiap kita setik pasti timbul pucuk. Nah, itu yang akan bawa buah.
Nah untuk dari perlakuan dibungkusnya juga beda. Kalau jambu merah kan untuk dibungkus pakai koran dulu nih Kang, Ya. supaya tujuannya tuh kulitnya itu bersih, Bersih. licin. Kalau jambu kristal beda. Justru kristal itu supaya kulitnya nggak licin, tapi kayak kulit jeruk. Begini gitu. Nah, Itu yang membedakan ya, Nah, super itu ya. Dari perawatan beda. Jadi ngebungkusnya beda. Beda. Kita nggak menggunakan media koran. Wah, nanti bisa baca dong kalau pakai koran ya. Iya, justru itu beda. Jadi Kita- pakai media apa? Kita yang pertama ada media styrofoam. Pakai stereofoam. Cuman setelah saya uji-uji kemarin, styrofoam itu ada kelemahannya juga. Ada kelemahannya. Dan nah sekarang lagi saya percobaan dulu pakai plastik yang anti panas. Oh, ada ya, ada. Nah itu khusus, biasanya namanya HCPI. Salah adalah Cara bungkusnya, cara nyeteknya bisa dipraktekin nggak ntar? kalau cara bungkus hampir sama-sama yang merah. Cuma Terus, beda bahannya pembungkusnya itu ya. Beda. Steaknya juga dijadwal. Oh, harus ada jadwalnya. Kita kan kalau steak bareng bisa aja panen bareng. Iya. Bila mana kita panen raya, harga nggak nentu dong. Nanti overproduksi Ya, akhirnya kita- turun harganya. Saya berpikir lagi gimana caranya kan. Saya nanam kisaran 400 sampai 500 pohon. Wow. Gitu. Tiap 100 pohon itu saya jenjang waktu untuk setinggi itu. Nanti saya itu panennya itu bertahap. Berarti ada satu panen, ini mulai itu begitu panen ada lagi. Ya, Itu namanya sekarang peremajaan ya. Ya, kondisi di kebun sekarang itu lagi ada yang tadi pucuk sirung, ada yang lagi putih bunga, sama yang kemarin bungkus. Wah, ini saya jadi menarik pengen ngelihat yang Siap. jambu nih. Siap. Sobat Tani, kita akan menuju kebun jambu kristal milik Hasan Nawangga. Hasan Nawangga. Yuk kita ke sana. Nah, Sobat Tani, sekarang kita ada di kebun Jambu kristal. jambu kristal ya, Siap. Kang Hasan ya. Nih, kita akan memperlihatkan, Kang Hasan ini juga akan memberikan cara bagaimana yang membedakan antara jambu kristal dengan jambu biasa. Bagaimana biasa. perlakuannya? Siap. Apa yang pertama kita lakukan, Kang Hasan? Pertama yaitu memang dari proses tanam ya, jelas sudah beda, dari ukuran jarak tanam juga beda. Kalau kristal itu SOP-nya bisa jadi 3x3. 3x3. 3x3, Oh. 3 meter kali 3 meter. Kalau jambu merah biasa itu 5x5. Soalnya pertumbuhan jambu kristal itu agak lambat, Pak. Tar dulu, Kang Hasan. Ya, siap. Tadi bilang 3x3 maksudnya apa? Terus ada 5x5 maksudnya apa? Oke, siap. Untuk 3x3 itu khusus untuk jambu kristal, Pak. Untuk percobaan saya pribadi, saya itu tanam jarak 3x3. Oh, jarak tanam. Jarak tanam 3x3. Oke, iya. Sedangkan yang jambu merah biasa itu 5x5. Lebih jauh ya? Lebih jauh. 5x5. Perbedaannya. Ini umur hampir 2 tahun lebih. Tapi pohon masih segini, produksi udah maksimal. Ah, ini padahal tinggi segini doang ya? Udah 2 tahun. 2 tahun lebih tapi produksinya? Nah, sedangkan kalau jambu merah itu umur 2 tahun itu udah besar banget, Pak. Oh. Jadi makanya untuk pemanfaatan lahan jambu kristal lebih efektif. Itu kuncinya 3x3 tadi? 3x3 itu. Jadi walaupun 2 tahun segede gini Masih tapi cuma segede Itu gini juga nggak terlalu. tergantung perawatan. Oke, Tergantung ya. perawatan. Apa ya? Jadi Oke. untuk jambu kristal 70 cm itu ini kan dahan nih. Mm-mm. Ini udah lebih dari 70 cm. Ya. Nah, antisipasinya kita buang yang pucuk ini. Oh, kuncinya jangan lebih dari 70 cm. Oke. maksimalnya. Kenapa kita buang? Nah, jadi nutrisi dari sini itu jadi fokus ke buah. karena kita potong supaya tidak lebih dari 70 cm, Sobat Tani, supaya fokus Ke buah. makanannya itu Ke buah. Ke buah. Nah, bisa jadi Oke. kita buang di sini nih. jadi sehingga daun yang ada dibuang. Buang. Kenapa dibuang? Tujuannya supaya timbul tunas baru. Aso, Gitu. berarti di treatment Di treatment. sari makanan yang diambil oleh batang, kemudian ke buah. masuk ke buah ini, daun yang ada di sebelum batang dirontokkan. Dirontokan. Jadi tumbuh tunas seperti ini. Akhirnya tumbuh tunas baru. yang nantinya akan bawa buah. Nantinya akan bawa buah. Bawa buah. Oke. Jadi kita program untuk satu pohon ini kan beberapa macam nih, Pak ya. Ya. Ini ada yang udah dibungkus nih. Ya. Nih, untuk kita program kan yang ini udah bungkus kemarin, kisaran 1 minggu lagi kita panen. Nah, Oke. untuk yang tunas ini kisaran 1 bulan lagi kita udah bisa mulai bungkus. Setelah ini bungkus nih yang kayak gini nih, kita buang kan? Ya. Kenapa dibuang?
Jadi kita itu petani sekarang itu harus mikirnya itu kualitas, Pak, bukan kuantitas Oke. lagi. Jadi kalau kita nyisain satu, pertumbuhannya jadi bagus. Kemudian 1 bulan lebihnya lagi yang kayak gini tuh Ini akan udah masuk mulai bungkus juga. langsung bungkus ya. Nah, ini mau panen, ini kita bungkus. Wah. Nanti tumbuh lagi yang ini. yang tadi Yang itu ini tumbuh tuh lagi. akan bawa buah. Akan seperti ini lagi nanti. Ya, siap. Kalau untuk buah yang bagus ini, percobanya gini ya kuncinya. Iya. Biasanya 5 daun di tunas itu akan bawa buah. 5 daun di 5 tunas daun akan bawa buah, akan bakal buah ya. Bakal buah. Nih 1, 2, 4 kan? Iya. 3 nih, 4, 5 bakal buah. Sama seterusnya kayak gitu. Wah, jadi jumlahnya banyak juga, Ya, seperti kualitasnya itu. bagus. Kualitasnya bagus. Woi, sobat Jadi tani. kalau kayak gini, kalau mau bagus kita jangan dibikin buah semuanya. Kita bisa rontokan. Jangan dibikin buah semuanya. Jangan bikin buah semuanya. Jadi kita nggak Ya, berbicara kuantitas tadi ya, ya, bicara kualitas. Untuk sekarang kan orang-orang lebih memilih kualitas. Betul. Jadi kita maksimal sisain 2 untuk satu dahan. Ini 2, 2 ya. 2 aja. Jadi Dan- nanti hasilnya insya Allah memuaskan. Artinya pengaturan treatment di pohon jambu kristal itu diatur. Diatur. Sehingga dia sari makanan tuh disampaikan ke buah yang betul-betul bakal buah, Bakal kemudian buah. ucuk dan kemudian juga ini akan tumbuh, terus diatur juga di sini. Jangan terlalu banyak jumlah ini ya. Terus kemudian baru dibungkus. Wah, ini keren sekali. Ini sobat tani kalau ngedenger dan melihat ini, wah ini mudah-mudahan bisa bermakna Kang Hasan ya. Siap, siap. Jadi nanti itu ada selain itu cuma hanya sampai situ aja. Sampai ini untuk treatment, untuk pemrograman itu hanya itu saja. Paling Oke. nanti prosesnya ada stick kayak gini nih. Dahan-dahan tua kita buang. Oh, jadi yang dahan-dahan tua kita buang. tua udah Kalau tidak pemupukan tetap sama ya. Kalau pemupukan kita lebih dominan ke pupuk organik, Pak. Pupuk Organik ya, kandang. jadi- itu maksimal 6 bulan sekali. Oke. Berhubung di daerah saya ini penyediaannya lumayan Banyak, berlimpah, banyak. Jadi saya pakai 3 bulan sekali 3 bulan sekali. untuk biasalah penyemprotan. Pupuknya pupuk ada apa? Kandang. Pupuk kandang, ada domba sama ayam. Wah, itu lebih bagus ya kalau Lebih itu. bagus itu, lebih pertumbuhannya lebih mantap. Wah, segede gini udah menghasilkan buah yang Ini banyak. kisaran kalau udah maksimal bisa sampai 30 kilo per musim per pohon. Per musim per pohon 30 kilo. 30 kilo. Wow. Kita bayangin aja untuk satu dahan ini. 1 kilo berapa dijual? Rata-rata- Berapa dijual 1 kilo? Kalau 1 kilo itu rata-rata ada 4 biji. Kalau saya pribadi jual, konsumen langsung 25. Kemasan 25 bagus. ya. Jadi Ini saya berbicara tentang kualitas tadi. Iya. Jadi kita kemas dengan bagus, harga makin tinggi. Itu kuncinya, wow, Pak. itu ya. Siap. Wah, ini berarti penghasilnya lumayan ya. Alhamdulillah ya. Baik sobat tani, sekilas jambu kristal memang hebat, Kang Hasan oke, petani memang keren.